Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan masuk pembelajaran tema tentang kerusakan lingkungan. Nah, kemarin sudah belajar bagaimana kita menghargai makhluk hidup yaitu tumbuhan. Nah, jika kita tidak menghargai makhluk hidup lainnya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Manusia itu berinteraksi, artinya manusia itu selalu berhubungan, ya, membutuhkan juga makhluk hidup lainnya dan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya itu ada yang seimbang dan ada yang tidak seimbang. Jika interaksinya seimbang, maka lingkungan itu akan terjaga. Namun, jika interaksinya tidak seimbang, akan menimbulkan berbagai banyak masalah. Tidak jarang manusia itu merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, beberapa contohnya di sini kita bisa lihat kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah membakar hutan. Nah, manusia sering sekali melakukan pembakaran untuk menghasilkan lahan kosong, ya. Jadi seperti rumput-rumput dan pohon-pohon kecil itu dibakar agar mendapat tempat lahan kosong untuk mendirikan bangunan atau membuat tempat untuk bercocok tanam. Nah, kebakaran hutan ini mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Habitat itu apa? Tempat tinggalnya, ya, tempat tinggalnya hewan dan tumbuhan itu hilang karena terbakar. Serta sumber-sumber makanan di daerah yang terbakar itu kan hilang, hangus, ya. Kemudian yang kedua, ini terjadi di laut. Manusia menggunakan bom untuk mendapatkan ikan. Namanya bom ikan, ya. Dan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau ini penggunaannya dapat merusak terumbu karang, ya, karena menghancurkan. Jadi pukat harimau dan bom ini digunakan untuk menangkap ikan di laut. Nah, menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau ini akhirnya rusak terumbu karangnya, sehingga terumbu karang itu kan adalah tempat di mana ikan-ikan bertelur serta tempat tinggal ikan-ikan, ya. Akhirnya terumbu karangnya rusak dan kematian hewan laut banyak terjadi. Nah, itulah perbuatan manusia yang menyimpang, yang tidak seimbang terhadap lingkungannya. Masih banyak lagi, ya, seperti membuang sampah ke sungai. Akhirnya sungainya kotor, dangkal, sehingga hewan-hewannya mati. Kemudian asap kendaraan, itu bisa mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi banyak polusi, ya. Banyak sekali hal-hal yang dapat merusak lingkungan yang tidak seimbang. Sama, pemakaian secara berlebihan juga untuk hewan dan tumbuhan juga bisa mengakibatkan kerusakan serta kelangkaan. Kemudian ada lagi yang memburu hewan di hutan. Itu kalau misalkan kena hewan-hewan yang langka, hewan yang sulit ditemukan, hewan yang sudah mau punah, akhirnya terjadi kepunahan nanti hewan-hewannya. Nah, kemudian dari kegiatan manusia terhadap lingkungannya itu, manusia itu bisa melihat bagaimana kondisi alam yang ada di Indonesia, disebut kenampakan alam, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, kenampakan, jadi yang terlihat di bumi ini ada berupa yang pertama dataran tinggi. Apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya itu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi dihitung dari dasar menuju ke atas itu tingginya 200 meter. Itu disebut dataran tinggi. Nah, kalau contohnya adalah seperti bukit, ya, pegunungan, gunung, ya, itu tingginya lebih dari 200 meter disebut dataran tinggi. Dataran tinggi ini berarti dingin, kondisi cuacanya. Itu sangat cocok dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, kemudian tempat peternakan, ya, karena luas dan banyak rumput-rumput untuk makannya hewan ternak. Kemudian
dijadikan tempat rekreasi atau tempat liburan. Seperti di mana? Dataran tinggi yang tempat rekreasi di puncak ya, Bogor. Karena tempatnya tinggi, dingin, suasananya nyaman, enak, pemandangannya banyak, dan banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat wisata. Nah, itulah dataran tinggi. Kemudian dataran tinggi cocok ditanami adalah perkebunan teh. Kenapa perkebunan teh? Karena di sini teh itu sangat membutuhkan tanah yang humus atau tanah yang lembab. Kemudian dia juga harus cuacanya dingin jadi bagus. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah yang disebut dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi tidak lebih dari 200. Berarti di bawahnya dataran tinggi ya. Jadi 0 sampai 200. Tadi dataran tinggi lebih dari 200. Nah, lahan pada dataran rendah ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk keperluan seperti pertanian, sawah ya. Kemudian perkebunan, kelapa sawit, kemudian peternakan ya, memelihara hewan-hewan, serta untuk perumahan dan membuat pabrik-pabrik. Kemudian yang ada di dataran rendah ini yang paling utama itu adalah padi ya. Kita bisa lihat padi itu termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah ya di sawah. Kemudian yang kedua itu ada tebu, ini disebut perkebunan tebu ya. Kemudian ada kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan minyak kelapa sawit. Yang tebu tadi bisa menghasilkan gula ya. Dan bisa menghasilkan minumannya juga ada, minuman tebu. Yang tadi padi itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya, beras, bisa jadi tepung juga. Kemudian peternakan ada hasilnya yaitu bisa peternakan kambing, peternakan sapi, domba ya. Kemudian ada juga peternakan ikan lele. Mata pencarian penduduk dataran rendah itu disebut tadi ya, pertanian disebut petani, kalau yang peternakan disebut peternak. Kemudian tadi yang dibangun industri, pabrik-pabrik dan perusahaan, pekerjaannya disebut pegawai perusahaan. Kemudian daerah yang ketiga, penampakan alam di Indonesia yang bisa dilihat adalah pantai. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi pantai itu adalah daratan yang sebelahnya langsung laut gitu ya. Biasanya daerahnya berpasir ya, dan daerahnya rendah sehingga air laut bisa menyentuhnya. Nah, beberapa macam pemanfaatan pantai adalah pertama, kita membuat pasti tentang ikan-ikan laut ya. Berarti kan budidaya ikan, kemudian budidaya udang, tambak ya, kemudian budidaya cumi-cumi dan budidaya rumput laut. Bisa juga di pantai itu adalah menjadikan kita petani garam, yaitu adalah membuat garam. Nah, pertanian garam ini memanfaatkan pantai dan sinar matahari. Sinar mataharinya untuk mengeringkan air lautnya sehingga didapati garam. Kemudian pantai bisa juga jadi pelabuhan, tempat bersandarnya kapal-kapal untuk segala macam kebutuhan di daerah-daerah, untuk pengangkutan penumpang, untuk pengiriman barang dan lain-lain. Kemudian mata pencarian penduduk di daerah pantai itu banyak yang jadi nelayan, kemudian banyak yang jadi peternak ikan, banyak yang jadi petani kelapa ya, di pantai itu banyak sekali tanaman kelapa ya. Kemudian ada lagi petani garam, kemudian ada penjaga pantai ya, penjaga pantai yang memantau takut ada kejadian-kejadian seperti tsunami, kemudian ada orang yang tenggelam gitu ya. Nah, itulah pembahasannya. Nanti setelah ini Bapak akan berikan soal ya. Ini dipahami dulu ya. Sampai benar-benar paham baru mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.